3. Mohon maaf, kita berbeda soal ini. Boleh dijelaskan? Oke, kamu dulu kenapa tidak mengikuti apa yang mereka mau, Ya, gitu banyak kan? kan ada norma, ada agama. Ya gitu itu kan, ya, oke. Jadi untuk kali ini kita tergantung case-nya, Ya. oke. Ya, oke. 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 Setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3. Gue gini ya, aku akan balik ke yang pertanyaan sebelumnya ya. Bagus nih. Enggak, karena aku gini. Karena dia agak a bit konvensional soal cara mendidik anak. Anak itu harus selalu menuruti keputusan orang tuanya. 1, 2, 3. Mohon maaf, kita berbeda soal ini. Boleh dijelaskan? Oke, kamu dulu kenapa? Mungkin maksud saya gini, untuk hal-hal yang bersangkut paut sama tadi ya, sama limit mereka udah Di usia tertentu. di usia tertentu. Bukan hal yang lain ya. Tunggu, jadi gini, ini pertanyaannya mungkin kurang spesifik. Jadi mungkin memang ada hal-hal yang masih harus dalam pengawasan kita sebelum Menurut 18 saya, ya. iya. Saya melihatnya dari perspektif Iya, itunya. misalnya nggak boleh pacaran ya kan? Ya, salah satunya. Mungkin salah satunya. Iya, Ya. kalau aku tuh nangkepnya kalau aku tuh gini, aku tidak setuju, tidak semua apa yang kita mau itu anak-anak itu wajib untuk mengikuti. Mereka Oh, iya. juga punya hak untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Dan kita sebagai orang tua juga memang harus agak fleksibel dan mengikuti perkembangan dunia sekarang inilah gitu. Zamannya udah nggak sama kayak zaman kita dulu, di mana kita kayaknya memang lebih banyak mendengar dan mengikuti satu arah. Nah kalau sekarang itu anak-anak itu kayaknya lebih punya punya caranya mereka sendiri untuk mengemukakan apa sih sebenarnya yang mereka mau. Hanya kita arahkan menyampaikannya harus dengan cara yang lebih bijak dan baik dan tetap sopan, tetap respect, itu harus. Cuman nggak semuanya, karena kadangkala kita sebagai orang tua juga bisa salah gitu loh. Jadi kalau aku nggak setuju kalau mereka harus ngikut semua apa yang kita mau, karena mereka juga punya hak untuk dan dikasih space untuk boleh punya pendapatnya sendiri. Dan siapa tahu kalau setelah kita diskusi atau mereka menyampaikan apa yang mereka mau, bisa jadi ternyata pemikiran mereka lebih baik ternyata gitu loh dari apa yang kita pikirkan sebagai orang tua. Point of view yang tadi mengambil tanggung jawab karena batasan Usia tertentu. Saya akan bilang iya harus. Oke, jadi gini aja untuk di pertanyaan ini nih, kita harus lebih bisa iya, bisa enggak. Yes. Tergantung case-nya. Gitu, Ya. tergantung apa kemauannya, apa yang mereka minta gitu kan. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya masih bisa ditoleransi atau oke, kita bisa katakan ya. Tapi kita bisa tidak selalu bilang enggak ke mereka, itu pertanyaannya kan. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya lebih prinsip atau tentang pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan gitu ya. Ya, nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai yang emang kita udah sepakati untuk kita terapkan di keluarga masing-masing, ya kita emang harus tetap tegas untuk tidak mengikuti apa yang mereka mau gitu kan. Kan ada norma, ada agama Ya gitu itu kan, ya oke. Jadi untuk kali ini kita tergantung case-nya ya oke. Oke, terakhir, setuju atau tidak setuju dengan gentle parenting? Oke. Setuju atau tidak setuju? 1, 2, 3. Gua gini ya, aku akan balik ke yang pertanyaan sebelumnya ya. Bagus nih. Enggak, karena aku gini, aku tahu Ivan pasti jawab enggak. Karena dia agak a bit konvensional soal cara mendidik anak.
Tapi untuk aku akan balik lagi ke pertanyaan yang sebelum ini, di mana kita nggak bisa selalu begini, tapi kita sometimes harus gini. Ya. Tergantung case-nya. Itulah yang aku bilang, makanya yang namanya parenting itu tidak punya tolak ukur atau standar yang pasti sih. Ini tuh Ya. semua seni. Parenting ya, itu ya. merupakan seni dalam mengasuh anak. Yang namanya seni itu kita nggak bisa tetapkan rumus pastinya. Nggak bisa 2 tambah 2 4. Nggak selalu gitu. Kalau untuk parenting menurut aku. Jadi bisa 1 tambah 3 juga 4 gitu. Jadi kita tuh harus fleksibel sih sebagai orang tua. Memang kita lihat kondisinya Ya, di kalau mana fleksibel nggak selalu gentle ya. fleksibel. That's why kita nggak bisa selalu gentle, Ya, tapi makanya. sometimes kita boleh gentle. Ya, iya, Itu dia yang kita bilang tuh harus balance. Maksud aku Ya. kita bisa terapkan lah yang namanya istilah, ini jujur aja ya, istilah gentle parenting itu pun baru muncul kan sekarang ini gitu. Di era saya sih milenial ya. Kamu apa? Apa ya gue? Oh, generasi apa? Oh, generasi emas. Emas, generasi emas. Kamu lebih jauh di atas milenial. Generasi mas-mas. Jadi gini lah maksudnya, generasi mas-mas. Yang maksudnya gini, maksudnya kita nih memang ini nih, kenapa akhirnya tiba-tiba di tahun nowadays ya gitu bahasanya. Yeah, nowadays. Di akhir-akhir ini kenapa tiba-tiba soal parenting itu jadi sesuatu yang penting banget. Tiba-tiba muncul banyak banget istilah terkait parenting. Salah satunya adalah gentle parenting. Di era zaman saya kecil dulu kayaknya ya nggak ada tuh gitu kan. Dan akhirnya kalau aku sama Ivan kita sepakat untuk akhirnya ya kita harus balance. Ada mungkin tata cara pengasuhan zaman dulu itu yang secara konvensional yang mungkin masih bisa dan kami sepakati untuk kami terapkan ke anak-anak, masih kami terapkan. Tapi untuk kita pribadi juga tetap kita harus ngikutin. Memang kita nggak bisa pungkiri anak-anak kita sekarang ini tuh beda sama zaman kita dulu. Mereka punya referensi yang cukup luas dan banyak sekali gitu. Jadi kita tetap harus ngikutin juga. Dan so akhirnya aku bilang kita nggak bisa punya cuma satu jawaban untuk pertanyaan yang seperti itu. Ada masa-masanya terlihat tergantung case-nya kita lihat kita kalau ini bisa nih gentle parenting. Yang ini kayaknya not to gentle parenting. Yeah. Kayak aku nggak bisa juga. Mereka tetap harus belajar yang namanya apa itu istilahnya? Ya tegas ya. Kalau enggak atau respect sama orang tua dengan cara yang benar tuh tetap harus diterapkan misalnya gitu. Tapi ada masanya kita ngobrol, mereka bisa ngomong mereka maunya apa. Hari ini tuh Noah basket loh, balik lagi ke Noah contohnya. Tapi dia bisa nego sama kita untuk bisa nggak basket karena hari ini ada temennya yang ulang tahun dan dia kepengen ikut. Kalau kita mau ngikutin yang pola didik yang konvensional zaman dulu, mana berani anak bilang, enggak kamu les basket kamu hari ini. Enggak ada tuh nego-nego ulang tahun temen, basket titik. Tapi kan kita nggak gitu. Itu kita lihat, oh dia dalam seminggu ini ternyata dia sudah menunjukkan hal-hal yang baik dari dirinya misalnya. Banyaklah pertimbangannya. Terus dia meminta dengan cara yang sopan. Lalu pada saat kemarin ayahnya bilang enggak, dia tidak marah, tidak uring-uringan. Akhirnya kita mempertimbangkan untuk oke, kamu boleh pergi tapi selesaikan dulu tugas math kamu yang tadi. Jadi ada hal-hal yang sifatnya seperti itulah. Dah. Ya, coba Oke. kamu mau ngomong nih. Kalau aku ngelihatnya dari sisi gini nih, sometimes apa ya, kondisi sekarang nih, kondisi ntar mereka akan terjun karirnya, apanya itu sesuatu yang tough gitu. Ya jadi mereka jangan terlalu lembek kan. Jadi ya menurut saya dengan segala konsekuensinya, respon dari orang-orang nanti nggak semuanya akan
akan nice gitu. Iya, nggak Yes. nggak semuanya itu akan seperti yang mereka selalu harapkan iya. gitu. Iya ya, setuju. Jadi sometimes kita harus bilang nggak bisa kalian nggak bisa main terlalu safe, terlalu smooth gitu, karena nggak bisa gitu. Kadang-kadang kondisinya emang harus ada gesekan, ada ini, nah itu harus dia tempat tuh anak-anak kita ya. Iya. Jadi harus jadi pribadi yang agak tahan banting lah gitu. Dan tidak terlalu dan tidak gampang, maksudnya terpengaruh dengan pengaruh luar kan gitu. Itu kan. penting, Maksudnya makanya kan, balik lagi kita sangat concern untuk menanamkan nilai-nilai dasar yang jadi fondasi penting, ya kayak agama. Iya, gitu. nomor 1 agama. Terus tentang norma gitu kan. Iya. Kita benar-benar ingetin anak-anak kalau memang di keluarga kita ada norma-norma yang harus kalian ingat, yang kalian harus belajar. Nanti kalau kalian ketemu sama orang, nah itu harus dipakai itu nilai-nilai acuan yang baik tadi itu, agama, norma. Nggak apa-apa, aku setuju sih dengan itu. Iya, jadi mudah-mudahan nih begitu mereka ntar udah siap, mereka sudah dewasa, udah Dan siap menghadapi untuk dunia ini. menghadapi dunia yang keras ini, yang banyak, yang kadang mereka menghadapi penolakan, kadang mereka sudah punya fondasi yang cukup kuat lah gitu. Jadi mau dimanapun mereka nanti ditempatkan gitu ya, kerja dimanapun, ketemu gitu. dengan siapapun, itu ya mereka sudah punya senjata lah, punya cara untuk menghadapinya. Ya itu dia, mereka makanya udah at least udah secara gambar diri tuh mereka udah pulih dan udah siap lah. Sepakat kan? Kita sepakat game ringan, receh, lucu-lucuan aja. Tapi ternyata kita bisa baca, meskipun kita tuh sepakat output kita sama nih, ibu dan ayah, moms and dads itu punya output yang sama pasti. Cuman biasanya caranya berbeda. That's why kita punya 2 versi buku. Point of view-nya kadang-kadang Point of view yang berbeda. Kayak tadi, kalau kita nggak jabarkan pada saat muncul satu pertanyaan kayak gitu, aku gini, Ivan gini, atau aku gini, Ivan gini, itu kan kesannya, oh kok nggak sepakat sih? Padahal bukan nggak sepakat. Beda cara penyampaian aja, bagaimana moms, bagaimana dads, tapi sebenarnya outputnya sama. Outputnya sama. Kita sepakat dengan nilai-nilai yang mau kita tanamkan ke anak-anak itu mau seperti apa. Cuman karena biasanya dads punya cara berpikirnya sendiri, begitu juga dengan moms, lalu dads juga punya cara menyampaikan atau mengkomunikasikannya sendiri. Moms itu punya caranya sendiri. That's why kita bikin 2 versi buku ini. Ini tuh sebenarnya kalau kita lihat bab per babnya mungkin beda, tapi isi dari keseluruhannya ini aku ada sama Ivan tuh sama outputnya. Ada benang merah. Cuma dengan cara kita masing-masing. Jadi pada saat tadi Ivan begini, aku begini, aku nggak langsung kok kamu nggak setuju sih sama aku. Terus yang ada kita akhirnya berkonflik sendiri. Tapi setelah kita komunikasikan ternyata maksudnya itu gitu loh. Jadi bukan berarti nggak setuju, tapi dia punya cara yang lain. Akhirnya kita bisa mengerti lah, saling memahami bahwa masing-masing punya maksud yang baik dan sama gitu. Jadi dibaca bukunya, segera dibaca bukunya, karena memang setiap hari itu kita mengalami lah hal-hal yang seperti ini. Ini semua kejadian atau hal-hal yang aku yakin sih moms di luar sana juga merasakan dan mengalami hal yang sama. Dads juga. Karena apa ya, maksudnya kita selalu ingetin proses belajar tuh kita bisa dapat dari mana aja. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nanti yang membaca buku ini mungkin bisa sharing pengalaman. Jadi kita bisa sama-sama tumbuh dan belajar. Kita tumbuh bersama. Oke, jangan lupa kalau mau komen atau ada pertanyaan seperti yang tadi, boleh DM ke Instagram kami atau tulis komen juga di bawah, di kolom bawah di YouTube The Sabas. Subscribe dan like ya, sharekan juga. Nyalain loncengnya. Bye bye. Bye. Thank you. Sampai ketemu.